Saya mempersilahkan kepada Mas Yayun. Yayun, Ya, masih siap. siap menunggu? Masih setia, Mas. Masih setia. Oke, nah, Mas, sebelum saya beraktif, banyak banget nih pertanyaan. Bahkan pertanyaan di grupnya itu adalah gimana sih caranya buat tema gratis? Pertanyaan yang tadi ada beberapa pertanyaan juga di Facebook dan grup yang menanyakan step by step membuat tema itu bagaimana. Nah, Mas Yayun ini kan berapa Mas total tema yang sudah dibuat? Untuk saat ini ada 14 tema. 14 tema. Iya, Dan yang dibagikan gratis? Yang gratis saat ini ada 3 dan 11 untuk tema yang dikomersilkan. Oke, jadi kan sudah bukan lagi buat temanya asal-asalan, tapi juga bisa. Nah, Mas Yayun kali ini akan membahas tentang membuat tema khusus dengan custom apa itu Mas custom post tab? Sebelum kita masuk ke presentasi. Ya, saya coba jelaskan dengan bahasa yang mudah ya, karena mungkin biar kita gampang nyambungnya gitu. Di WordPress sendiri itu ada fitur namanya post dan laman. Nah, ini adalah fitur standar yang dimiliki oleh harus dimiliki oleh semua tema standar WordPress. Nah, untuk WordPress sendiri mereka kan mempunyai kalau kita sebut ini fungsi-fungsi tambahan. Ini yang kita manfaatkan untuk explore. Nah, custom post type ini sebenarnya adalah duplikasi dari post dan laman. Jadi secara
fungsi, secara tampilan ini duplikasi. Jadi ketika saya membuat sebuah post baru untuk kan saya lebih fokus ke tema khusus ya. Ketika orang membuat post kan hanya melalui post. Misalkan saya ingin membuat sebuah post khusus untuk agenda. Nah, di situ saya membuat duplikasi dari fitur-fitur post defaultnya WordPress ini menggunakan custom post type. Jadi kita mendaftarkan atau register custom post type baru. Nanti semua fungsi-fungsi dari post ini bisa kita clone di sana, diduplikasi. Kita bisa menambahkan title, menambahkan konten, kemudian thumbnail atau gambar unggulan, dan semua fitur-fitur yang ada di editor post. Jadi intinya ini duplikasi untuk keperluan yang lebih spesifik, kurang lebih seperti itu. Oke, nah Mas sebelum Mas Yayun juga sambil mempersiapkan. Oke, silakan dipersiapkan dulu Mas Yayun. Oke Mas Yayun. Sorry tadi ada komersial break sebentar. Ya. Oke, jadi ini presentasinya Mas Yayun juga sudah, karena Mas Yayun menggunakan satu frame. Oke. Ya, silakan Mas Yayun. Oke, siap. Baik, kali ini saya memberikan sebuah materi. Judulnya membuat tema custom post type. Bagi mereka yang sudah menggunakan banyak yang tahu bahwa saya ini tipe orang yang suka custom. Jadi ketika custom ditolak ya, tapi webinar WordPress ini saya secara khusus akan memberi tentang tema. Jadi ini mungkin sebagai bukan saya ya untuk teman-teman melihat saya tentang tema khusus. Oke. Sesuai dengan membuat tema khusus dengan salah satu contoh yang dilihat dari ini adalah tema WP. Bisa dilihat linknya di https wpmansip.com. Nah, di sini tema dan segi post dan laman, tetapi fitur post khusus memang sudah menjadi temanya. Jadi ketika tema ini install, otomatis akan muncul menu post tersebut. Mungkin sudah saya singgung tadi bahwa WordPress hanya mempunyai post dan laman. Dan membuat artikel menggunakan sebuah akun start. Nah, yang agak repot ketika membuat sebuah post, misalkan buat untuk pengumuman untuk yang memakai jadi kita ingin membuat akhirnya kita membuat post jadi satu di terkadang kita harus dengan memberikan kategori post dan kategori ada dengan menggunakan custom. Jadi kita bisa mengatakan ini nanti akan lebih disiapkan dan pengelolaan. Jadi Mas jadi bisa di ya Mas Yayun gunakan 2 device atau 1 device?
karena suaranya feedback. Iya, Mungkin agak lebih dekat sedikit Mas, karena beberapa rekan-rekan juga menyampaikan suaranya nggak terlalu jelas. Oke, ya, siap. Ya, bisa dibantu. Oke, silakan Mas, saya lanjutkan. Nah, ya, detail akan menjadi 4 bagian. Yang pertama penjelasan tentang tema untuk kebutuhan. Yang kedua penggunaan. Ketiga dukungan metabot. Keempat elemen pendukung. Oke, kita langsung ke pertama. Tema kebutuhan khusus sesuai dengan namanya adalah tema yang memiliki pos khusus sesuai dengan yang terdaftar dengan pos. Jadi tadi sudah saya tentang fitur tambahan yang tidak terkait dengan pos ini. Ketika ingin membuat kita bisa buat pos dibuat WordPress. Oke, kemudian untuk keperluan lain jika melihat pada Mas Yayun, Mas Yayun, mohon maaf saya potong. Ya. Mas, untuk Mas Yayun bisa pakai headset aja. Mikrofonnya dari komputer tapi speakernya dari headset karena sudah 8 orang yang komentar suaranya echo Mas. Ya, jadi mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian karena ada kendala teknis. Sambil menunggu Mas. Silakan Mas. Oke. Silakan Mas. Siap. Mohon maaf sebentar. Oke, suaranya sudah jauh lebih baik. Ya? Jauh lebih baik Mas. Silakan Mas, dilanjut ya. Oke, saya ulangi lagi bagian pertama tadi tentang membuat tema khusus. Tema khusus adalah yang memiliki pos sesuai dengan kebutuhan yang bisa dengan WordPress. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa salah satu tema yang pernah buat adalah tema masjid. Di dalamnya terdapat fitur-fitur tambahan yang terpisah dari WordPress. Ketika ingin membuat agenda, sediakan pos sendiri, pengumuman, dan ada pos lainnya. Oke, next mas. Bagian yang kedua penggunaan pos type. WordPress ini adalah CMS yang sangat unik dan powerful ya. Semua dimudahkan untuk membuat website dari sekedar platform yang awalnya ditujukan untuk keperluan blogging. Jadi WordPress ini sekarang bukan hanya untuk blogging, jadi sudah ya. Oke. Jadi sekarang WordPress ini sudah bisa difungsikan untuk membuat website profile, membuat website untuk keperluan lain selain dari keperluan blogging atau menulis artikel. Oke. Custom post type sendiri seperti yang saya singgung sebelumnya, ini adalah duplikasi dari post. Jadi jika kita mempunyai sebuah tema standar dari WordPress yang bisa didapat dari repo wordpress.org, tema-tema di sana standar hanya memiliki 2 fitur post. Yang pertama adalah post, yang kedua laman. Post digunakan untuk membuat artikel atau untuk menulis, kemudian laman atau page digunakan untuk membuat halaman-halaman yang sifatnya statis.
Jadi perbedaannya di situ ada post yang sifatnya dinamis, biasanya diupdate secara berkala, dan ada laman yang digunakan untuk menampilkan info statis seperti mungkin halaman kontak, halaman kalau di profile itu ada misal about tentang perusahaan dan segala dan lain-lain. Oke. Custom post type ini adalah duplikasi dari post. Jadi ketika kita membuka WordPress, kita akan membuat sebuah post, masuk ke post, kemudian tambah baru, kita akan ditempatkan pada sebuah halaman editor, di mana di sana fitur-fiturnya standarnya ada judul, kemudian ada kotak untuk membuat konten atau editor, kemudian ada kategori, ada tag, kemudian ada gambar unggulan atau featured image atau lebih sering disebut sebagai thumbnail, dan masih banyak lagi fitur-fitur default dari post. Nah, custom post type ini ketika kita menciptakannya juga akan menduplikasi semua fungsi-fungsi tersebut, fitur-fitur tersebut. Nah, itu di kode di sini bisa dilihat ya, saya memberikan referensi di bagian bawah slide ini ada cius.com/post type. Nah, itu kalau dibuka akan membuka link referensi kode resmi dari developer WordPress ORG. Jadi di sana ditampilkan kode defaultnya. Oke, nah dari kode yang ada di sana, oke, terima kasih. Kode yang ada di sana adalah kode standar. Jadi kita seperti tadi yang dibahas oleh Mas Aris ya sebelum saya, di sana ada yang namanya WordPress standar, coding standar. Nah, di sebelahnya ada referensi. Jadi semua kode telah disiapkan karena WordPress ini sudah seperti framework ya. Di sana sudah ada fungsi-fungsi default. Kita cukup melakukan copy paste. Kita bisa cari kodenya di sana. Register post type. Yang kita butuhkan yang pertama adalah membuat custom post type. Jadi kita butuh mendaftarkan post type baru atau register post type. Nah, bisa kembali ke slide, Mas. Nah, di bagian bawah referensi tadi, saya menyertakan sebuah link download cius.com sample post type. Silakan ini bisa di copy dan di download ya. Ini adalah file zip. Nanti di dalamnya ada sebuah file PHP. Sudah saya tuliskan di sana contoh kode dari mendaftarkan post type baru. Nah, kebetulan di sana yang saya tulis untuk membuat post baru yang digunakan untuk membuat post agenda. Oke, kalau dibuka nanti di sana ada penjelasan di bagian atas. Saya jelaskan ada nama slug-nya. Jadi setiap membuat post type itu kita membutuhkan slug. Kebetulan slug yang saya buat namanya agenda. Jadi nanti ketika post ini tercipta, kita bisa mengaksesnya dengan membuka alamat webnya, misal cius.com/agenda. Nah, itu adalah slug dari post yang baru kita buat ini. Nah, kode yang saya share di bawah itu silakan bisa di copy paste ya, di copy, kemudian pastekan ke function.php di tema apapun. Jadi bisa dicoba ya, bisa di tema apapun, apakah itu tema standar atau tema buatan sendiri. Silakan bisa dipaste di sana. Jadi ketika kode ini ditempelkan di function.php, kemudian disimpan, nah, kita akan membuka halaman editor. Silakan Mas, di slide-nya dilanjutkan. Next. Bisa dilihat di bagian kiri pada sisi yang hitam. Di situ ada beberapa post yang ini dari WP Masjid ya. Ini saya ambil sampelnya dari WP Masjid.
di bawah komentar, di bawah menu komentar terdapat beberapa menu. Di situ ada slide gambar, kemudian ada agenda dan lain-lain. Nah, ketika kita menambahkan kode sampel yang tadi saya share, setelah dikopikan ke function.php, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul menu di sebelah kiri, menu seperti post. Oke. Nah, yang tadi saya contohkan adalah agenda. Jadi agenda ini nanti ketika dibuka sesuai dengan kodenya, di sana akan menampilkan duplikasi mirip seperti post. Oke, next. Nah, setelah kita menciptakan sebuah post baru dengan custom post type, di sini kita membutuhkan lagi kolom-kolom tambahan karena post khusus ini seperti yang saya buat khusus, saya sebutkan khusus, tentu mempunyai fitur-fitur tambahan yang tidak dipunyai oleh post biasa. Oke, misalkan untuk agenda, saya membutuhkan kolom-kolom khusus yang di dalamnya berisi misalkan tanggal pelaksanaan agenda, kemudian jam pelaksanaan agenda, kemudian ada lokasi agenda atau acara ini dilaksanakan. Mungkin bisa kita tambah lagi, di situ ada koordinator pelaksanaan acara atau agenda ini. Kemudian bisa juga disertakan nomor telepon dari pengelola. Oke. Nah, untuk referensi kodenya silakan diklik ke cius.com/metabox /metabox. Ini adalah kode standar seperti yang tadi pada custom metabox. Kode standar ini yang bisa dijadikan acuan untuk membuat kolom-kolom tambahan untuk keperluan khusus. Nah, sementara saya juga menyediakan sampel. Di bawahnya ada download sampel ya, cius.com/sampel metabox. Silakan bisa di-download. Ini file zip dan setelahnya bisa diekstrak. Nah, nanti bisa dipastekan di bawah kode yang tadi ditambahkan di function.php. Jadi di awal tadi kan sudah saya arahkan untuk paste kode custom post type. Nah, di bawahnya ini tambahkan custom metabox. Jadi di situ sudah saya buat kodenya untuk tampil pada post agenda tersebut. Oke, jadi ketika membuka kode tersebut di bagian atas sendiri akan tampil baris add metabox. Di sana ada menuliskan slug agenda. Jadi slug ini yang membuat kolom-kolom ini nanti terhubung dan tampil di post agenda yang tadi dibuat. Jadi untuk membuat tema khusus yang diperlukan yang pertama adalah custom post type untuk menciptakan post baru dan custom metabox untuk menciptakan kolom-kolom pendukung, kolom-kolom yang akan kita jadikan sebagai media untuk input keperluan khusus yang akan kita buat. Oke, next. Nah, ini adalah tampilannya ya. Dari custom metabox yang tadi ditambahkan pada post agenda, tampilannya akan seperti ini. Ini saya buat simple aja, jadi biar mudah untuk dilihat. Jadi di situ ada tanggal, kemudian ada jam, ada lokasi, koordinator, dan nomor telepon. Ini kurang lebih data-data yang telah ditambahkan. Ini bisa kita eksplor lagi bagi yang sudah paham coding tadi yang saya sertakan di metabox, bisa dieksplor lagi menambahkan kolom-kolom baru. Sudah saya jelaskan di situ. Tinggal diikuti saja, istilahnya di copy paste ya. Nah, kolom-kolom ini yang nanti akan menampilkan info-info khusus. Kolom-kolom ini tidak ditemukan di post standar, jadi khusus di post agenda ini nanti kita bisa menampilkan info-info spesifik seperti yang tampil di layar ini. Oke, ini hanya salah satu contoh ya. Kalau untuk tema masjid sendiri cukup banyak, mungkin ada 10
pos tambahan, salah satunya agenda, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, next. Setelah kita membuat custom post, kemudian menambahkan custom metabox, kita memerlukan juga halaman pendukung. Oke, jika kita tahu di tema WordPress ya, di tema WordPress itu ada namanya halaman arsip. Halaman arsip ini adalah halaman yang menampilkan daftar, khususnya daftar post kalau di tema standar. Halaman arsip ini bisa arsip kategori, bisa arsip tag, bisa arsip tanggal. Nah, ketika kita membuat sebuah custom post type, kita butuh halaman arsip. Nah, untuk menampilkan daftar pos-pos, misalkan tadi ada agenda. Agenda ini kan mungkin lebih dari satu ya. Kita akan mengupdate berkala, bisa 1, 2, 10 atau 20. Nah, nanti akan ditampilkan per halaman di halaman arsip ini. Jadi mengikuti dari pengaturan halaman pada defaultnya WordPress yang ada di pengaturan membaca. Di sana bisa ditemukan ada jumlah post per halaman. Nah, setelah halaman arsip ini, kita butuh satu lagi halaman pendukung. Halaman ini adalah halaman single post type, atau kita bisa kadang menyebutnya halaman baca. Kalau di single PHP itu artinya halaman membaca artikel, halaman yang menampilkan konten post. Nah, halaman single ini juga kita bisa buatkan khusus untuk custom post type agar tidak tercampur dengan single yang defaultnya WordPress. Oke, next. Halaman arsip. Nah, fungsi dari halaman arsip adalah untuk menampilkan daftar post. Defaultnya adalah arsip.php. Ketika kita membuka sebuah tema default, di sana ada sebuah file bernama arsip.php. Kurang lebih isinya menampilkan daftar post. Nah, karena kita membuat post type ini fiturnya khusus, kita ingin menampilkan juga secara khusus. Jadi kita bisa membuatkan duplikasi lagi seperti post tadi. Kita buat sebuah file dengan nama diawali arsip, kemudian sambung /posttype.php. Jadi ketika tadi saya membuat post type agenda, slagnya agenda, jadi saya harus membuat file bernama arsip agenda.php seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk contohnya bisa di-download di bawah ya, ini ada link cheers.com arsip post type. Ini adalah contoh file arsip yang sudah saya buat mengikuti dari tutorial yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini silakan diekstrak, di dalamnya ada file arsip agenda PHP. Bisa di-upload ke folder tema apapun ya. Tentu yang tadi sudah ditambahkan metabox dan custom post tadi. Nah, sekarang arsip agenda ini bisa diletakkan di folder tema. Jadi di sana ada arsip, kemudian kalau ini ditaruh akan ada di bawahnya arsip agenda PHP. Nah, ketika halaman ini diakses, jadi kita akan membukanya, misalkan cheers.com /agenda. Ini adalah halaman arsip. Nah, nanti ketika kita sudah buatkan arsip agenda.php, maka konten dari sebentar saya jelaskan bahwa yang tadi ditampilkan di metabox itu sudah saya taruh atau lengkapi di arsip agenda PHP ini. Nah, jadi ketika ini nanti diekstrak dan diletakkan di folder tema, ketika dibuka otomatis akan menampilkan daftar post agenda. Oke, next. Nah, halaman arsip tadi menampilkan daftar-daftar post agenda. Nah, kita butuh sebuah halaman pendukung lagi, namanya halaman single. Sama seperti halaman arsip tadi, bedanya halaman single ini digunakan untuk menampilkan konten post full. Jadi semua. Kalau di arsip kan biasanya hanya potongan ya, potongan konten,
atau hanya titel disertai tanggal post dan segala macam. Sementara untuk di laman single atau laman baca, ini adalah lokasi untuk kita menampilkan full konten, tidak hanya judul, ada gambarnya, kemudian ada konten-konten khusus tadi yang dari Metabox kita tampilkan di sini. Oke, di bawah saya berikan lagi satu link download untuk contoh single post type. Silakan di-download, di-ekstrak, dan di-upload ke folder tema. Nah, seperti yang dijelaskan di arsip tadi, untuk penamaan filenya juga mengikuti sama seperti tadi. Jadi ketika tema default hanya single.php, untuk tema kategori khusus ini untuk membuat single ini sesuai dengan slug post type-nya. Jadi single slug post type PHP. Jadi di sini saya contohkan single agenda PHP. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan dipraktekkan dan mungkin cukup sampai di sini, Mas. Materi yang saya berikan, silakan bagi yang ingin bertanya tentang materi yang saya berikan ini, dipersilahkan. Oke, nah itu tadi dari Mas Yayun. Mas, sebenarnya sulit nggak sih kalau kita mulai membuat tema itu? Untuk yang pemula, Saya sendiri kan otodidak, Mas ya. Otodidak, saya tidak punya guru, jadi semua saya pelajari otodidak dari reponya WordPress, developer.wordpress.com. Jadi di sana itu semua kode sudah disediakan, Mas. Jadi ada halaman khusus memulai develop sebuah tema. Di sana disertakan file-file utama yang harus ada dalam sebuah tema. Contohnya ada style CSS. Ini tema yang digunakan sebagai identitas sebuah tema. Jadi di sini nanti bisa diletakkan nama temanya, autornya, kemudian versinya versi berapa. Ada banyak di bagian atas sendiri dari style CSS. File berikutnya yang harus ada adalah index.php. Nah, ini adalah halaman jika tema ini tidak ada isinya, hanya style CSS dan index PHP pun sebenarnya sudah bisa menampilkan konten, tapi tentu sangat sederhana. Nah, kita di WordPress itu sudah dipisah-pisah sebenarnya. Untuk konten bagian atas, untuk konten bagian atas disediakan file namanya header.php. File ini sudah default ya. Jadi ketika kita menciptakan sebuah file dengan nama ini, maka akan otomatis terbaca oleh WordPress sebagai file header. Begitu juga file footer. Saya pernah membuat video jumlahnya 5, itu bisa dilihat di channel WordPress Newbie. Kurang lebih saya mempraktekkan membuat tema secara sederhana. Temanya tema standar sih. Jadi di situ saya membuat live saat saya sedang coding membuat tema sederhana. Itu bisa ditonton nanti kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga kurang lebih gini, Mas. Ada pertanyaan juga nih dari Facebook, yaitu dari Harry. Untuk bisa membuat tema WordPress, tahap belajarnya mulai dari mana? Kalau tadi kan mungkin dari website WordPress-nya sudah ada. Nah, mungkin Mas Yayun ingin menambahkan ada tambahan lagi, tahapannya itu mulai dari mana sebenarnya? Oke, karena kita berbicara tentang tema WordPress ya, di sini terbagi menjadi dua. Ada bagian back end, ada front end. Back end ini tentu terhubung dengan coding-coding yang tadi saya jelaskan itu. Untuk front end-nya adalah tampilan. Nah, kalau saya jujur saja diawali dari front end. Jadi yang saya pelajari dari awal adalah HTML dan CSS. Jadi itu adalah dua program yang memang saya pelajari dengan penuh dari mungkin lama dari 2007 atau 2008. Digunakan untuk membuat layout sebuah website, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian back end tentu saja kita harus punya
sedikitnya pemahaman tentang PHP ya. Tidak usah yang pro atau gimana, saya sendiri untuk PHP tidak terlalu memahami, ini mungkin cuma hanya sekedar feeling atau perasaan ya. Saya bukan programmer, saya lebih ke developer front end tadi, HTML dan CSS, tapi saya ya paham sedikit tentang PHP. Itu sebenarnya sudah jadi model yang cukup bagus karena WordPress sendiri memudahkan. Mereka punya function-function default seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk membuat sebuah post khusus pun kita cukup kopas kode yang mereka sediakan, tinggal kita ganti slug-nya, kita ganti tag bawaannya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi juga menjawab pertanyaan dari Indah Fadilah, yaitu tahap WordPress dari awal gimana. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari website WordPress tadi ya Mas ya. Iya, boleh saya tambahkan ya. Silakan Mas tambahkan. Boleh saya tambahkan. Nah, gini, saya tidak bisa coding dari awal ya, mungkin terlalu lama. Jadi saya manfaatkan tema-tema default yang sudah disediakan oleh WordPress.org. Tema default itu seperti mungkin 2016, 2017. Iya betul. Itu tema-tema sudah sangat standar, mengikuti maunya dari WordPress itu sendiri. Tinggal kita explore. Nah, kita bisa tambahkan seperti tadi yang saya jelaskan, bisa menambahkan post type, kita kopas kode ke function.php, atau kita bisa bikin file sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bagaimana tema itu bisa bagus tentu adalah eksplorasi kita, baik itu dari sisi PHP-nya atau dari tampilan HTML dan CSS-nya. Itu Mas. Jadi sebenarnya bisa dari tema bawaan WordPress-nya sendiri, kemudian kita kembangkan. Betul. Nah, Mas, tadi ya, Masnya bilang itu tergantung dari kita sendiri. Kemudian ada pertanyaan nih dari Mas Muhammad Akbar. Ya. Apakah bisa memperingan loading halaman ketika custom tema tertentu? Iya. Ini sebenarnya di mana itu? Ya, untuk speed ya, speed itu kita mungkin kiblatnya ke layanan WordPress Speed Insight atau ke GTmetrix. Nah, di sana dijelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi loading. Mungkin kalau Mas Sawal Walker ini lebih paham ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita melakukan testing ke GTmetrix, di sana akan diperlihatkan skor. Jadi skor-skor apa yang membuat tema-tema kita ini menjadi terlihat berat, mungkin dari JavaScript, dari image, ukuran image dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita maksimalkan pada tema yang kita buat. Jadi sebenarnya tema apapun itu kita bisa custom untuk memperingan loading halamannya. Seperti itu ya Mas? Betul, ya, saya setuju dengan itu. Setuju. Ya, Mas, ini gini, kita ambil pertanyaan lagi. Ada pertanyaan nih dari Umar Asbar lagi. Masnya kan sekarang sudah kasarannya jual tema. Iya. Nah, boleh nggak sih dibagikan saran-saran atau tips ketika kita itu untuk masuk ke pasar tema atau mungkin kan Masnya udah bikin tema dari tahun berapa Mas? 2016 kalau untuk yang di share ini ya. Kalau untuk keperluan pribadi mungkin sudah dari 2009. Nah, otomatis dari kurang lebih 11 tahun ini kiat-kiatnya untuk mendorong orang developer muda ini untuk masuk ke pasar tema bagaimana? Ada kiat atau tipsnya? Oke, ya. WordPress ini sebenarnya sebuah pasar yang luas ya, bagi orang seperti saya yang bukan dari dunia coding pun bisa masuk dengan modal saya tadi HTML dan CSS dengan sedikit pengetahuan PHP. Saya mungkin salah satu yang fokus ke tema untuk keperluan khusus. Jadi tema-tema yang tidak dibuat oleh orang tapi saya sengaja terjun ke sana gitu, karena saya lihat di sana ada pasar yang orang tidak mau membuat gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah punya komunitas itu kan lebih mudah. Jadi
misal di WordPress Indonesia di grup, ketika kita membuat tema kan kita bisa share di sana ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ini karya kita, bisa apa gratis atau berbayar, nanti bisa di share di sana. Ini pas lumayan di sini membernya aja sekarang sudah kalau tidak salah 47.000. Itu tentu sebuah pasar yang besar. Nah, kalau saya sendiri, saya kiatnya sih karena saya tidak memulai dari sebuah komunitas yang saya tidak punya pendukung atau fan seperti Mas Sawal misalnya. Saya dulu awalnya membuat, saya membuat temanya ini yang dibutuhkan orang, tema yang dibutuhkan orang, tapi jarang yang membuat, dan pertama kali saya gratiskan. Nah, ini mungkin poinnya di sini. Membuat tema yang dibutuhkan orang digratiskan sebagai upaya untuk media promosi. Itu promosi cara saya waktu itu mungkin seperti itu. Dimulai dari tema web desa, karena di WordPress mungkin belum ada orang buat tema web desa. Saya coba masuk ke situ dengan meniru fitur-fitur dari CMS sebelah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tema ini ternyata sambutannya baik. Nah, di dalam tema itu sendiri saya berikan sebuah slot banner ya. Banner ini memang saya tunjukkan untuk iklan tema-tema yang saya komersilkan. Jadi ketika mereka membuka dashboard WordPress, di sana ada iklan dari Cius Kreatif. Nah, seperti itu. Jadi promosinya sebenarnya dari yang kita berbagi dulu, sharing dulu. Nanti kalau ingin fitur lebih sebenarnya bisa lihat atau bisa kita memberikan banner. Betul. Kalau ini berlaku di WordPress.org Mas ya. Semua tema yang masuk di sana itu kan tema standar. Nah, memang ada aturannya, harus mengikuti rule mereka. Temanya harus melakukan berbagai cek sesuai dengan syarat-syaratnya. Begitu tema itu masuk, nanti si developer ini bisa menawarkan fitur-fitur tambahan. Itu banyak, bukan hanya tema tapi juga plugin. Ketika tema kita mungkin menarik dan banyak yang mendownload, kalau di sana kan di-download ya. Nah, semakin banyak pengguna, tentu semakin luas cakupan dari orang yang melihat penawaran kita tersebut. Nah, kalau kalau ini kita kalau bicara tentang jual tema, ada pertanyaan dari Sofifa Astari. Peluang usaha membuat tema seperti Mas Dayu berapa besar? Dan menjual hasil temanya di mana? Kan banyak nih, ada yang di Envat, Forest atau di mana? Ingat ya, ini tema yang benar-benar bukan tema yang bajakan, tapi ini benar-benar tema dari seorang developer. Nah, peluangnya itu di masa sekarang itu apakah masih luas atau gimana Mas Dayu? Mas Dayu Rasak. Ya, dari saya sendiri ya, penilaian saya, pasar WordPress ini tidak pernah mati ya, malah semakin hari semakin besar. Apalagi sekarang trennya bahwa semua orang itu harus memiliki website untuk berbisnis. Sekarang semua orang diarahkan untuk memiliki website, baik itu untuk jualan, untuk keperluan branding, untuk profil perusahaan dan sebagainya. Jadi orang-orang sekarang berlomba dan ini semakin banyak tiap hari. Khususnya untuk pasar luar ya, kalau di lokal yang membuat tema khusus mungkin masih jarang karena mereka mungkin tidak berani mungkin takut temanya tidak diterima atau apa. Jadi untuk pasar yang sendiri sangat luas. Contohnya ada beberapa developer lokal yang sudah membuat tema dan bisa dijual di Envato Group. Salah satunya ada dari Bali ya yang punya Genius, Mas Agung siapa saya lupa namanya. Ini temanya lumayan populer, tema kategori news kalau tidak salah sesuai dengan namanya. Kemudian ada satu lagi namanya Mas Sangkil yang saya kenalin dari Surabaya kalau tidak salah. Dia juga mempunyai beberapa tema yang dijual di Envato dan sepertinya masih banyak ya. Dulu kalau melihat dari ketika kita masuk ke Meetup, caranya kan di komunitas WordPress Indonesia ada Meetup itu kita ketemu. Sebenarnya banyak di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali developer yang
membuat tema. Nah, Betul. jadi itu tadi peluangnya besar nih Kak Sofifa. Jadi mungkin Kak Sofifa asalkan tadi hanya perlu mengetahui dasarnya yaitu BPCS, itu WordPress Code Standard. Seperti itu. Hmm. Ada tambahan pertanyaan nih Mas. Ya. Dari Mas Purnomo. Mas, jika setting tema seperti ganti warna di dashboard, buat settingnya bagaimana? Apakah perlu framework atau library yang siap pakai? Seperti Oke. itu. Saya jawabannya ada dua ya, ada dua. Oke. Yang pertama, karena saya dulu membuat temanya juga sambil belajar sambil membuat ya. Jadi trennya pada saat itu untuk membuat setting seperti setting tema termasuk warna itu kita menggunakan theme option. Jadi ada sebuah halaman khusus di dashboard yang kita gunakan untuk melakukan setting. Ini bisa kita buat manual atau dulu ada frameworknya beberapa yang cukup dikenal, ada namanya Reduc. Ini framework yang gratis dan cukup bagus kalau menurut saya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, sekarang WordPress ini kan sudah mengarahkan developer untuk menggunakan menu customize, atau kalau di bahasa Indonesia itu ada sesuaikan. Di dashboard itu ada menu sesuaikan, tampilan sesuaikan. Nah, semua setting sekarang sudah dipindahkan ke sana. Jadi seperti theme option itu mungkin sudah tidak begitu dilirik orang ya, karena WordPress sudah memudahkan developer dengan menyediakan halaman customize. Nah, salah satu tema yang saya share free itu ada tema Choose News, tema untuk kategori news atau blog, itu sudah menerapkan pengaturan warna pada menu sesuaikan ini. Jadi kalau di download kemudian diinstal, di sana langsung masuk customize, ada pengaturan warna. Tapi ya global, tidak terlalu banyak, karena untuk setting warna tema kalau kita terlalu banyak mungkin agak pusing juga. Jadi kita ambil globalnya aja. Seperti mungkin warna pada header, kemudian link pada header, seperti itu. Tidak terlalu banyak seperti kalau tema-tema yang saya buat khusus itu masih pakai theme option. Di sana pengaturan warnanya banyak sekali. Mungkin bisa lebih dari 100 kolom pengaturan warna. Ini tidak kalau menurut saya sih kurang efektif ya. Tapi karena saya dulu masih belajar ya, itu proses saya gitu. Kalau sekarang sudah saya pikirkan untuk berubah ke customizer ini, ke menu sesuaikan. Oke, baik. Saya undang lagi kedua pembicara sebelumnya karena ada beberapa pertanyaan.